Selamat siang, Farel, Mei, Obi. Kita ketemu lagi. Sehat semua ya. Oke, kita lanjutkan kuliah tanpa babi bu lagi. Ini waktu kita terbatas, materinya banyak. Jadi saya akan share screen aja. Udah tampak ya? Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Em, Hari ini kita akan membahas barisan dan fungsi ya. Jadi bilangan real sudah. Kita akan membahas barisan bilangan real, fungsi, kemudian nanti kita lanjutkan dengan konsep ukuran luar. Jadi materinya cukup banyak. Nah, barisan bilangan real Anda sudah kenal tentunya. Barisan bilangan real itu adalah fungsi dari N ke R yang memetakan setiap bilangan asli N ke bilangan real AN. Jadi N-nya di sini bilangan asli, AN-nya bilangan real gitu ya. Jadi fungsinya kan dari N ke R. Dan kemudian dituliskan dengan notasi AN seperti ini. Kalau di buku lain mungkin kurungnya ada yang kurung biasa. Di sini kurungnya kurung keriting gitu ya. Nah, barisan AN kemudian dikatakan terbatas. Jadi barisan AN itu dikatakan terbatas. Dikatakan terbatas. Ini beberapa istilah yang sebetulnya udah ada kenal ya. Saya tuliskan aja. Apabila terdapat gitu ya. Terdapat bilangan katakanlah atau di buku pakai huruf apa, M positif sedemikian sehingga nilai mutlak AN lebih kecil atau sama dengan M gitu ya untuk setiap N bilangan asli. Nah, kemudian kita juga ingat definisi barisan monoton. Jadi barisan monoton ini ada dua ya. Ada yang monoton naik. Jadi naik sebentar. Kalau di buku istilahnya naik atau tak turun. Saya harus cek itu. Mungkin Mei bisa bantu. Saya Di buku istilahnya naik, Pak. naik ya. Ya, Pakai lebih kecil atau sama dengan. ya, lebih kecil atau sama dengan. Ya, mohon maaf ini. Naik apabila jadi di sini AN lebih kecil atau sama dengan AN plus 1 gitu ya. Untuk setiap N. Kemudian turun apabila AN lebih besar atau sama dengan AN plus 1 untuk setiap N. Nah, yang naik dan turun itu nggak ada barisan naik dan turun. Yang naik, barisan naik dan barisan turun, mungkin kalimatnya seperti itu ya, disebut barisan monoton. Kadang-kadang kita tidak ingin tahu monotonnya naik atau turun, pokoknya barisan monoton gitu ya. Ya kemungkinannya entah dia naik atau turun begitu ya. Nah, kemudian barisan konvergen ini barisan yang bersifat sebagai berikut ya. Jadi konvergen ke suatu bilangan X katakan ya, ini X itu kok seperti kapak itu. Tuh kadang-kadang
kepleset X gitu, bilangan real juga tentunya apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga disingkat aja sedemikian sehingga jika maaf keliru dengan fungsi kontinu, ya ampun. Untuk setiap epsilon positif terdapat indeks ya, terdapat indeks di buku apa indeksnya Mei? N0 atau N besar? N0 mungkin ya, N0 sedemikian sehingga jika N lebih besar atau sama dengan N0 maka AN mungkin juga, kalau ini tadi saya ketuker dengan fungsi karena hari ini kita akan membahas fungsi juga. Sebetulnya nggak apa-apa X, tapi kayaknya di buku pakai A deh. Jadi min A, jadi nilai mutlak AN min A lebih kecil dari epsilon gitu ya. Jadi setelah indeks atau mulai dari indeks ke N0, nilai AN dan A itu cukup dekat, jaraknya lebih kecil daripada epsilon. Jadi diberikan epsilon sembarang ada N0. Tentu N0 secara umum akan bergantung pada epsilon gitu ya. Lalu ketunggalan limit di sini jika AN itu konvergen, maka limitnya tunggal gitu ya. Limitnya dalam hal ini bilangan A itu tadi. Jadi bilangan A ini disebut limit barisan AN ya. Jadi bilangan A disebut limit barisan AN. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini masih nyambung. Jadi jika AN konvergen ke A gitu ya, dan AN-nya lebih kecil atau sama dengan C untuk setiap N, maka A mestilah lebih kecil atau sama dengan C. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mungkin ngebut bicara sendirian, ini mengulang semua soalnya ya. Tidak ya? Andi sudah masuk belum? Andi sering terlambat nih, Andi nih. Oke. Nah, berikutnya kriteria kemonotonan yang menyatakan bahwa suatu barisan monoton akan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas, begitu ya. Jadi saya tidak membuktikan ini, jadi pernyataan-pernyataan di atas tadi juga sebetulnya teorema ya, jadi ketunggalan limit misalnya itu dapat dibuktikan. Demikian juga kriteria kemonotonan ini. Tapi ilustrasinya begini, jadi kalau ini garis bilangan real, bayangkan saya punya barisan yang monoton naik gitu, X1, X2, X3, dan seterusnya. Kalau barisan itu terbatas oleh M gitu, maka barisan ini mestilah konvergen. Sebaliknya kalau barisan itu konvergen, mestilah terbatas. Barangkali itu lebih mudah ya, yang ke kanan lebih mudah. Jadi kalau ke kanan lebih mudah, yang ke kiri yang harus memakai sifat kelengkapan, barangkali aksioma kelengkapan ya. Tapi silakan Anda pelajari buktinya di buku. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan di sini. Ada pertanyaan?
Oke, tidak ada. Kemudian saya lanjutkan nih dengan konsep subbarisan. Jadi diketahui barisan AN dan barisan indeks gitu. Sebutlah NK gitu. Maka kita punya apa yang disebut dengan subbarisan ANK ya, dengan indeks NK di sini. Ya, saya bisa memberi contoh terlebih dahulu mungkin di sini. Contoh, tapi contohnya pakai ini aja ya, pakai bukan contoh konkret, tapi contoh sembarang begitu. Jadi kalau N diberikan, maka kemudian saya misalnya A1, A3, oh ini ya notasinya mungkin saya mau memberi contoh subbarisan dengan indeks ganjil gitu ya. Jadi contoh misalnya A2N gitu. Ini merupakan subbarisan dari, maaf mungkin saya tidak terlalu konsisten tuh dengan indeks. Jadi tadi NK, ya NK itu K-nya yang bergerak ya. Jadi N1, N2, N3. Nah, kalau kemudian NK-nya sama dengan 2K, maka kita punya subbarisan dengan indeks genap. Tapi saya menulisnya di situ A2N gitu ya. Di situ yang saya katakan saya kurang konsisten. Tapi ya namanya variabel itu hanya huruf yang bisa kita gonta-ganti ya. Oke. Nah, teorema Bolzano-Weierstrass menyatakan bahwa setiap barisan terbatas akan mempunyai subbarisan yang konvergen gitu ya. Contoh barisan terbatas misalnya barisan ini ya. Jadi barisan ini terbatas ya. Min 1 pangkat N itu ini terbatas, dan contoh subbarisan yang konvergennya apa? Ya, yang pangkatnya 2N, jadi suku-suku genapnya. Ini subbarisan yang konvergen ya. Tentunya ada satu subbarisan lagi yang konvergen, yaitu min 1 pangkat 2N plus 1 yang ganjil-ganjil saja ya. Demikian juga gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Farel, oke? Ya, oke Pak. Mei, oke? Oke, Pak. Nah, kemudian barisan Cauchy ini Anda udah kenal juga. Jadi barisan AN disebut barisan Cauchy gitu ya. Apabila apa? Apabila untuk setiap epsilon positif terdapat N0 bilangan asli sedemikian sehingga
sedemikian sehingga apa? Jika M dan N lebih besar atau sama dengan N0, maka AM dan AN itu berdekatan, jadi jaraknya lebih kecil daripada epsilon. Jadi setelah suatu indeks gitu, suku-sukunya berjarak kurang dari epsilon satu sama lain gitu ya. Nah, barisan Cauchy ini bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu barisan konvergen atau tidak. Jadi kriteria Cauchy menyatakan suatu barisan konvergen jika dan hanya jika, lagi-lagi ini dua arah gitu ya, dia bersifat Cauchy. Kalau konvergen maka Cauchy barangkali mudah. Tapi kalau kita tahu ada barisan yang bersifat Cauchy, untuk menunjukkan konvergen nggak terlalu mudah, tapi bisa gitu ya. Jadi pertama tunjukkan dulu terbatas barangkali gitu. Kemudian dari keterbatasannya pakai teorema Bolzano-Weierstrass didapat limit dari suatu subbarisan yang konvergen. Kemudian limitnya ini nantinya akan menjadi limit dari barisan itu sendiri gitu ya. Nah, berikutnya kelinearan limit ini mudah saja. Ini sifat ini juga dapat dibuktikan gitu ya. Tapi sekali lagi saya hanya mereview beberapa fakta tentang barisan. Jadi jika barisan AN konvergen ke A dan BN konvergen ke B, maka ya sebetulnya barisan tuh fungsi kan. Jadi barisan AN plus BN tuh ya seperti jumlah dua fungsi ya. Barisan AN plus BN ini akan konvergen ke A tambah B, dan barisan KAN ini akan konvergen ke KA gitu ya, untuk setiap K anggota R konstanta ya. Itu kelinearan. Kemudian ada kemonotonan juga. Kemonotonan dari limit di sini yang menyatakan sebagai berikut. Misal barisan AN dan barisan BN konvergen, lalu suku-suku AN lebih kecil daripada atau sama dengan suku-suku BN untuk setiap N, maka limit AN akan lebih kecil atau sama dengan limit BN. Jadi kemonotonan limit ini mungkin istilah lainnya adalah pengawetan urutan gitu ya. Jadi urutan itu dipertahankan. Limit itu mempertahankan urutan gitu ya. Oke. Nah, lalu ada notasi lim sub dan lim if. Ini dua konsep ya seperti limit juga. Jadi lim sub itu jadi diketahui barisan AN, lim sub itu adalah limit dari supremum ini. Jadi apa sih yang ditinjau di sini? Mungkin kalau kita boleh menuliskannya sebagai barisan bilangan yang ya berbaris seperti ini, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Kemudian bayangkan kemudian AN gitu ya. Jadi mulai suku ke N, AN plus 1 dan seterusnya. Jadi pertama bayangkan ambil semuanya, lalu kemudian dari A2, dari A3 saja, kemudian dari A4. Nah, makin
makin ke sana K bergerak gitu ya. K bergerak, jadi atau lebih tepatnya N bergerak gitu ya. Ya, kalau N-nya 1 maka semuanya, kalau N-nya 2 maka mulai dari A2 dan seterusnya gitu. Kalau kemudian ya suatu saat N tertentu, maka kita hanya meninjau dari AN ke kanan. Jadi supremumnya akan membesar atau mengecil, Obi? Mengecil karena yang dibandingkan makin sedikit gitu ya. Walaupun selalu tak terhingga banyaknya. Jadi lim sub ini ya istilah suatu bilangan ya mungkin tidak ada juga, mungkin ini nggak ada jaminan ada sih gitu ya, nggak ada jaminan ada. Ya kalau ada itu lim sub. Nah kemudian yang di bawahnya infimum, makin ke kanan makin besar ya karena yang diambil batas bawah terbesarnya himpunan yang makin mengecil begitu ya. Begitu. Jadi lim sub dan lim if itu dua bilangan yang kadang-kadang kita hitung untuk mencari ide apakah barisannya konvergen atau tidak gitu ya. Kemudian ada deret bilangan. Konsep ini juga Anda tentu masih ingat betul. Jadi diketahui barisan AN. Jadi kadang kita meninjau barisan SN jumlah parsial gitu ya. Dengan S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 tambah A2, S3 sama dengan A1 tambah A2 tambah A3, dan seterusnya. Nah, jika barisan jumlah parsial ini konvergen, maka kita tuliskan apa notasinya seperti ini mungkin ya. Oh, konvergennya ke mana? Tadi katakanlah ke S. Kita nuliskan seperti itu. Gitu. Dan notasi ini disebut deret bilangan. Ya, kata bilangannya mungkin nggak kita ucapkan. Dan S disebut jumlah deret tersebut gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak, kita beranjak ke konsep fungsi. Ini juga konsep yang sudah Anda kenal sejak S1, bahkan mungkin di SMA, walaupun di SMA tidak abstrak ini gitu ya. Khususnya yang kita bahas sekarang adalah konsep kekontinuan. Nah, fungsi f dikatakan kontinu di X apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga, nah sekarang betul epsilon dan delta ya. Sehingga jika X anggota E dan maaf, ini kontinunya di X ya. Iya. Jika di buku memang begitu, jika X aksen anggota E dan X aksen berjarak kurang dari epsilon dari X, jadi jarak X aksen ke X kurang dari epsilon, maka
f x aksen min fx kurang dari, ya ampun, itu yang tadi delta ya. Saya error beberapa kali nih. Padahal sudah makan siang, mungkin nih kurang minum kopi. Oke, gitu ya. Itu delta ya. Duh, deltanya. Itu deltanya jelek banget nih. Saya hapus deh. Padahal tulisan saya oke. Ya, udah lebih baik lah ya. Nulis di layar itu, di layar laptop tuh nggak mudah ya. Ini segini mungkin masih kebaca, udah cukup lah ya. Nah, fungsi f dikatakan continue pada E, kalau tadi di X gitu ya, sekarang pada E apabila f continue di setiap titik X anggota E ya. Jadi bukan hanya di sebuah tapi di setiap. Kemudian ada fungsi Lipschitz. Fungsi Lipschitz ini apa nih? Fungsi yang bersifat, jadi fungsi f, hipotesisnya terdefinisi pada E juga ya. Jadi si fungsinya f dari E ke R dikatakan Lipschitz. Ya, ini disingkat aja bersifat Lipschitz gitu. Jadi Lipschitz di sini sebagai adjektif ya. Apabila terdapat konstanta K positif sehingga fx min fy lebih kecil atau sama dengan K kali X min Y untuk setiap XY anggota E. Ya. Nah, contohnya udah saya siapkan di sini sin X. Sin X di sini konstanta Lipschitz-nya berapa ya? Obi? Farel, Mei? Halo? 1 ya, Pak. 1. Ini Andi nggak masuk ini. Kalau fungsi yang bukan Lipschitz ya, Anda tentu bisa cari juga ya. Misalnya akar X gitu, tidak Lipschitz tuh pada selang 0,1. Nah, untuk kekontinuan, kadang-kadang kita menggunakan kriteria barisan untuk memeriksanya gitu. Apakah fungsi kontinu atau tidak. Kita pakai kriteria barisan, jadi f, saya langsung aja ya. Jadi misal f di sini fungsi dari E ke R dan X anggota E gitu. Nah, f continue pada, maaf, di ya, bukan pada, di X jika dan hanya jika untuk setiap barisan AN yang konvergen ke X, AN-nya di E tentu saja, yang konvergen di X berlaku barisan FAN, jadi nilainya konvergen ke fx gitu. Jadi kriteria barisan ini bisa dipakai untuk memeriksa apakah suatu fungsi kontinu di X atau tidak. Caranya ambil barisan di
domain fungsi itu yang konvergen ke X, lalu cek atau periksa barisan nilai fungsinya konvergen ke nilai fx apa tidak gitu ya. Kalau iya berarti f-nya kontinu di X. Nah, kemudian ada kriteria topologi juga. Ini masih sama ya, misal f fungsi dari E ke R. Kriteria topologi untuk kekontinuan itu memberitahu kita bahwa kalau mungkin ini malah kekontinuannya pada ya, pada E ya. Coba dicek di buku kekontinuan di titik atau kekontinuan pada himpunan. Saya kira ini pada himpunan. Saya pada E jika dan hanya jika untuk setiap himpunan O di peta E ya. Jadi ini peta E di bawah F gitu. Range-nya lah gitu ya. Ini sama dengan range F ya. Yang sama dengan peta E di bawah F. Jadi untuk setiap himpunan buka, untuk setiap himpunan buka O di FE berlaku prapetanya itu buka di E gitu ya. Ya, kalau mau disingkat sebetulnya jika dan hanya jika prapeta O buka di E untuk setiap himpunan sama aja ya, hanya dibalik urutannya. Ada pertanyaan? Nah, hati-hati di sini bukanya itu buka di suatu himpunan, jadi range-nya menjadi himpunan semesta ya. Sementara ini prapeta O di bawah F. Jadi prapetanya di sini buka relatif terhadap E. Jadi buka di E itu beda loh dengan buka di R gitu ya. Kalau E-nya misalnya E-nya adalah interval tutup 01, maka himpunan atau interval tutup 01 itu sendiri merupakan himpunan buka di interval tutup 01 itu gitu ya. Karena komplemennya adalah himpunan kosong gitu. Himpunan kosong tutup gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Himpunan buka di sini bersifat relatif ya terhadap himpunan semestanya. Jadi kalau di sini DE, kalau tadi DFE gitu ya. Jadi semestanya itu ya bukan seluruh R secara umum. Oke? Ada pertanyaan? Farel, May, Obi? Kalau di buku tentunya agak beda, tapi maknanya sama. Di buku mengatakan F plus O-nya itu E iris U. Nah, itu ya. Coba kita cek ya. E iris U. Tapi sama aja kalau bukanya itu buka di
Saya buka buku yang di YouTube, bisa lihat ini. Nah, prapeta dari O. Nah, di situ O-nya nggak disebut buka di range ya. Tapi prapetanya kemudian di sini E iris U. Ya, itu. Definisi buka relatif itu seperti itu. Ya. Jadi, prapetanya merupakan irisan dari suatu himpunan buka di R dengan E gitu ya. Ya, definisi buka relatifnya memang seperti itu. Oke? Sebentar. Saya ingin menutup ini. Kembali ke sini, ya. Nah, lalu ini beberapa teorema yang sudah Anda kenal juga. Fungsi kontinu pada himpunan tutup dan terbatas alias kompak gitu ya, di R akan selalu mencapai nilai ekstrim, baik maksimum maupun minimum. Itu kita udah tahu sejak di kalkulus ya. Lalu kita juga ingat teorema nilai antara. Kalau F kontinu pada interval AB dengan katakanlah FA lebih kecil dari FB, lalu kalau C itu bilangan di antara FA dan FB, maka nantinya mestilah, mau bilang nantinya mestilah jadi nantilah ya. Maka nantinya mestilah terdapat X0 di antara A dan B, sedemikian sehingga Fx0 sama dengan C gitu ya. Biasanya teorema nilai antara ini dinyatakan untuk kasus khusus kalau FA dan FB berbeda tanda, maka mestilah terdapat X0 sedemikian sehingga Fx0 sama dengan 0 gitu ya. Itu kasus khususnya. Nah, lalu sebuah fungsi dikatakan kontinu seragam. Jadi F dikatakan kontinu seragam pada E. Mungkin pada E-nya perlu dinyatakan di sini. Apabila untuk setiap epsilon terdapat delta positif, sedemikian sehingga Fx min Fy lebih kecil daripada epsilon, atau supaya konsisten dengan yang tadi, saya pakai X aksen. Sedemikian sehingga Fx min Fx aksen, nilai mutlaknya kurang dari epsilon untuk X dan X aksen yang jaraknya kurang dari delta. Jadi bedanya dengan kekontinuan pada E apa? Tanpa kata seragam yang tadi. Medita. Bedanya apa? Medita. Iya, Pak. Bedanya apa dengan kekontinuan pada E? Kalau pada E itu ada X aksen elemen E. Iya, di sini juga
Dua-duanya elemen E. Dulu di S1 kan udah ini. Bedanya apa? Coba kalau pada E tadi diurutkan, ada kalimatnya berbunyi seperti apa? Kalau pada E tadi dikatakan continue di X elemen E apabila untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga Itu di sebuah titik. Yang saya tanyakan continue pada E. continue pada E apabila F continue di setiap titik X pada E. Nah, itu kalau diuraikan kemudian apabila cepet aja deh yang lain yang tahu. Kalau kontinu seragam tidak bergantung pada X-nya, Pak, deltanya. Ya, jadi di sini si deltanya nggak bergantung pada X gitu. Medita, kalau yang tadi continue di setiap titik X. Artinya ambil X, lalu maka untuk setiap epsilon terdapat delta sedemikian sehingga untuk X aksen, jadi X-nya nggak disebut lagi. Artinya X itu udah diambil dulu, lalu baru epsilon, baru delta. Jadi secara umum deltanya akan bergantung pada epsilon dan juga X. Karena X-nya ditentukan dulu gitu loh. Kalau sekarang X-nya itu belakangan setelah delta. Jadi sebagai catatannya perbedaannya dengan yang tadi, di sini delta hanya bergantung pada epsilon. Ya. Sementara yang tadi deltanya mungkin bergantung pada X. Tidak disebutkan, tidak dijelaskan, tidak diucapkan oleh saya tadi, tapi dari definisinya X itu diambil dulu. Kalau sekarang X itu belakangan ya, gitu. Kalau X aksen sama-sama belakangan gitu ya. Kalau tadi X-nya yang diambil dulu, kalau sekarang X-nya ikut belakangan juga setelah delta gitu ya, seperti halnya X aksen. Jadi X dan X aksen di sini sama posisinya. Oke, Medita, Farel, Terima kasih. sama-sama. Dan Anda harus ingat ini ya. Kalau ditanya apa bedanya continue titik demi titik dan continue seragam? Continue demi titik tuh deltanya bergantung pada titik. Continue seragam deltanya tidak bergantung pada titik gitu ya. Deltanya berlaku untuk semua titik gitu ya. Gitu. Nah, teorema yang udah tertayangkan di sini menyatakan setiap fungsi kontinu pada himpunan tutup dan terbatas. Lagi-lagi, ini keistimewaan fungsi yang kontinu pada himpunan tutup dan terbatas. Fungsi yang kontinu pada himpunan tutup dan terbatas itu mestilah kontinu seragam. Mungkin Anda harus saya beri contoh ya. Yang tidak kontinu seragam itu yang seperti apa? Contoh ini ya. Ya nolnya nggak ikut seperti itu. Ini tidak kontinu seragam. Ya, tidak kontinu seragam pada si interval 0,1 itu sendiri. Kalau digambar grafiknya tuh seperti apa? Grafiknya seperti itu ya. Kebayang nggak kalau X dan Y diberikan? Kalau X dan Y diberikan, kriteria kekontinuan seragam tuh nggak dipenuhi. Kalau delta ditentukan dulu, misalnya deltanya 0,001 lah, cukup kecil. Kalau sekarang saya ambil X dan Y berdekatan gitu, itu dua titik tuh, X dan X aksen. Kalau X dan X aksennya dua-duanya dekat ke 0, nilai fungsinya Fx dan Fx aksen bagaimana? Gitu. Berjauhan ya.
Ya kan, Medita? Gitu. Jadi kalau epsilonnya tadi diberikan sembarang lalu Anda coba delta berapapun, nggak akan ada yang memenuhi ini. Ya. Padahal fungsi ini kontinu di setiap titik. Betul nggak? Jadi fungsi ini kontinu di setiap titik. Di setiap titik. Loh kok bisa? Ya kalau di setiap titik itu diambil dulu X-nya. Ambil dulu X-nya. Saya bisa cari delta. Setelah epsilon diberikan, saya bisa cari delta yang memenuhi yang dalam kotak merah itu tadi. Tapi X-nya udah diberikan dulu gitu ya. Nah, tapi kalau baru epsilon yang diberikan, saya nggak bisa nyari delta yang membuat kotak sama atau implikasi di dalam kotak merah itu berlaku. Itu implikasi juga ya. Jadi walaupun nulisnya nilai mutlak fx min fx aksen lebih kecil daripada epsilon untuk nilai mutlak x min x aksen lebih kecil daripada delta, itu sama aja dengan implikasi jika nilai mutlak x min x aksen lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak fx min fx aksen lebih kecil dari epsilon. Oke, saya terlalu berpanjang lebar ini materi S1, tapi tadi karena meragukan ketika saya tanya apa bedanya kontinu seragam dan kontinu titik demi titik gitu ya, kontinu pada E itu sama aja dengan kontinu titik demi titik gitu ya. Maka saya bercerita sedikit panjang lebar di sini. Ada pertanyaan nggak? Lalu contoh yang kontinu seragam apa dong? Oh ya, saya harus beri. Ini kontinu seragam pada, kenapa? Ya kan memenuhi teorema di atas ya. 2 ini memenuhi teorema di atas. Domainnya interval tutup 0,1. Sedangkan yang satu ini tidak memenuhi teorema di atas karena ini bukan himpunan tutup ya. Ini tidak tutup ini. Tapi ya ada juga sih fungsi yang domainnya bukan himpunan tutup, tapi fungsi itu kontinu seragam, bisa aja. Fungsi identitas gitu ya, didefinisikan dimanapun ya akan kontinu seragam. Fungsi monoton ini sih hanya jadi ketaksamaan seperti barisan naik tadi ya. Jadi F dikatakan naik apabila Fx lebih kecil daripada Fy. Mungkin dia lebih kecil atau sama dengan ya. Untuk X lebih kecil ini. Saya nggak tulis domainnya. Tentu saja ini pada domain F ya. Kemudian turun apabila Fx lebih besar atau sama dengan Fy, untuk ininya sama masih untuk X lebih kecil dari Y ya. Nah, lalu ada ketak kontinuan loncat. Jadi kadang kita punya, mungkin ini ilustrasi aja ya. Kadang kita punya titik C, lalu kita hitung limit dari kiri, hitung limit dari kanan, ternyata ada selisih gitu ya. Ada selisih seperti ini. Jadi limit kiri ya saya tidak mendefinisikan limit kiri dan limit kanan, tetapi Anda tahu
konsep ini. Tapi dua-duanya ada gitu ya, limit kiri dan limit kanan. Dua-duanya ada tapi tidak sama. Contohnya fungsi tangga ya, yang Anda tentunya tahu seperti apa penampakannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sepi sekali. Pesertanya juga kurang satu nih. Oh ya, tadi soal latihan ini kerjakan saja soal-soal latihan yang ada di buku ya. Seluang waktu yang Anda miliki, saya tampilkan sebentar di buku itu seperti ini. Ya, Anda lihat buku, kalau buat yang nonton rekamannya ini bisa dilihat walaupun tidak untuk dibaca ya, karena kecil barangkali ukurannya. Ya, soal ada banyak tuh ya, problems. Yang tadi tentang barisan, ini fungsi, itu ada problems nomor 47, 48, dan seterusnya sampai nomor 60. Oke. Saya stop sharing dulu. Ada pertanyaan nggak?